Hai teman, selamat datang di channel SKT New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wanita mana yang menginginkan rumah tangganya hancur? Begitu juga dengan Cantika. Kini ia berada dalam dilema besar. Setelah mengetahui perselingkuhan suaminya, nyatanya perasaan cinta darinya belum hilang sampai sekarang. Masih tetap utuh di dalam sana. Kalau saja kesalahan yang dilakukan oleh Nathan bukan pengkhianatan, mungkin dia masih bisa bertahan. Namun ia tak mau lebih sakit lagi jika tetap dilanjutkan. Cantika menatap dirinya lewat pantulan di cermin. Terlihat jelas kesedihan itu tetap ada. Padahal ia sudah berusaha untuk bersikap biasa. Apalah dah, cobaan hidupnya kali ini membuat hidupnya hancur. Hari ini, persidangan pertama mereka, setelah ia resmi menggugat cerai Nathan di pengadilan agama. Cantika takut, tak bisa menahan dirinya saat bertemu dengan suaminya. Ya Allah, maafkan hambamu ini. Hamba sudah melakukan perbuatan yang engkau benci. Matanya kembali mengembun, mengingat jelas kesakitan dirinya selama bersama Nathan. Hamba tidak punya pilihan lain, ya Allah. Tak lama, Lastri datang membawakan makanan untuknya. Mbak Cantika, sarapan dulu ya. Makanan itu cuma diliriknya sekilas. Cantika kembali memandang ke cermin. Bik, Cantika mau tanya. Ke Bibik. Lalu menoleh ke arah perempuan yang berdiri tak jauh darinya. Apa yang kurang dari saya? Bik, sampai suami saya tega selingkuhi saya. Air matanya semakin deras menetes. Perempuan itu mendekat, memberikan pelukan semangat untuknya. Orang yang selingkuh itu biasanya memang punya tabiat dalam dirinya. Mbak, karena Allah telah mencabut nikmat dalam dirinya, tidak akan bisa melihat kelebihan yang dimiliki pasangannya. Bahkan hewan pun akan terlihat menarik di matanya. Itulah ciri-ciri orang yang sudah jauh berbuat dosa zina. Naujubillah, semoga kita bukan tergolong orang yang seperti itu. Mbah, ujar Lastri, sedikit mendinginkan hatinya. Gak ada yang salah kok dalam diri Mbak Cantika. Cantik, baik, setia, dan yang paling kelihatan dari Mbak Cantika punya ketulusan yang gak dimiliki oleh perempuan lain. Itu yang susah dicari di zaman sekarang, dan suami Mbak sudah menyiakan-nyiakan itu. Saya yakin suatu saat nanti dia akan menyesal. Mbak, tapi dia mendapatkan yang lebih baik dari saya, sahut Cantika, tidak percaya diri. Karena itu dia tidak puas dengan saya. Mbak, itulah manusia, tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Selalu kurang dan mencari lebih, padahal belum tentu yang dicari itu yang terbaik. Makasih ya Mbak, udah kasih wejangan buat saya. Bismillah, saya sudah ikhlas dengan keputusan saya ini. Apalagi yang ia harapkan dari Nathan. Sudah cukup pengorbanannya selama ini. Pengorbanan yang tidak pernah dihargai. Ya udah, Tuan Samir udah nunggu di ruang tengah. Mbak, kita turun sekarang ya, ajak Lastri. Cantika mengangguk. Samir memilih menemani Cantika di persidangan dibandingkan masuk kantor hari ini. Akan tetapi ia sudah membuat rencana agar Nathan tidak akan bisa melacak keberadaan mereka. Samir akan memantau dari luar, tidak ikut ke dalam. Walau bagaimanapun, status Cantika masih sah istri orang. Nama baiknya akan selalu ia jaga. Om, Pak Hendra udah hubungi Om. Tanyanya, semua urusan pengadilan sudah ia serahkan ke pengacara. Beliau sudah menunggu di sana. Jawab Samir, menghampirinya. Apa kamu siap? Insya Allah, Om. Dijawabnya yakin oleh Cantika. Berusaha membuang segala keraguan dalam dirinya. Kita berangkat sekarang. Berbeda dengan Cantika yang seolah sudah siap menjanda, Nathan justru takut kehilangan wanita itu. Semenjak perseteruan dengan istrinya, hidupnya berantakan. Karir yang susah payah ia bangun terancam hancur. Hidup serba kekurangan, tak karuan lagi tujuannya. Karenanya ia akan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Cantika. Bila perlu, dia akan berlutut di hadapan wanita itu untuk meminta maaf. Nathan terpaksa menjual mobil satu-satunya, aset yang ia punya demi untuk menyewa jasa pengacara.
berharap gugatan sang istri tidak pernah dikabulkan hakim. Agenda hari ini adalah mediasi. Pak, sebisa mungkin Anda harus manfaatkan momen ini untuk membujuk istri Anda kembali, ujar pengacaranya. Nathan hanya mengangguk. Apa yang harus saya lakukan? Tanyanya, agar tidak tersesat saat di pengadilan nanti. Anda harus menyangkal tuduhan-tuduhan yang ditujukan istri Anda, Pak. Tentang perselingkuhan itu, kalau Bu Cantika bisa membuktikan perselingkuhan Bapak dengan Andira, kita akan kalah, Pak. Karena poin itu bisa menguatkan hakim untuk mengabulkan gugatan cerai Bu Cantika. Bagi Nathan itu hal yang mudah, karena ia sangat yakin Cantika tidak punya bukti-bukti itu sesuai yang dituduhkan. Aku akan tetap perjuangkan kamu, Cantika. Aku gak mau hidup susah kayak gini, gumamnya dalam hati. Nathan punya niat terselubung dalam dirinya. Berbeda dengan Andira, yang melakukan itu dengan perasaannya. Tak terima jika Nathan mendiamkannya beberapa hari ini. Gadis itu datang ke apartemen tempat Nathan tinggal. Mau apa lagi? Dira, celetuk Nathan, malas. Bahkan tidak begitu meresponnya. Kenapa kamu berubah, sayang? Please jangan kayak gini. Aku udah lakuin apapun untuk kamu. Semuanya. Bahkan ia sampai berani mengambil uang di perusahaan papinya demi bisa bersenang-senang dengan lelaki itu. Bukti kesungguhannya ingin memiliki seutuhnya diri Nathan. Udah kabulin aja perceraian istri kamu, Yang. Andira mendesaknya untuk mengakhiri pernikahannya dengan Cantika. Aku bisa berikan apapun yang kamu mau. Sayangnya, aku nggak tertarik. Dira, lebih baik kamu pergi. Aku banyak urusan. Nathan terpaksa mengusir wanita itu, karena ia harus berangkat ke pengadilan agama. Pak, jangan sampai Bapak terlambat datang, pengacaranya memberitahu. Semburat kesedihan terlihat jelas, melihat Nathan meninggalkannya sendiri di tempat itu. Lebih mempertahankan rumah tangganya dibanding hidup bersama dengannya. Tiba di pengadilan pukul 9, sedangkan agenda persidangan pukul 9:30. Nathan bersama pengacaranya lebih memilih menunggu di luar, sambil membicarakan siasat agar mereka yang jadi pemenangnya. Aku yakin kamu akan berubah pikiran setelah ketemu sama aku, Tika. Gumamnya memandangi dirinya lewat kaca jendela di hadapannya. Hari ini Nathan sengaja berdandan kece untuk memikat hati istrinya lagi. Tak lama, ada mobil sedan warna putih berhenti tidak jauh dari tempat mereka. Di dalam mobil itu, Cantika bisa melihat suaminya dari kejauhan. Hatinya memanas, ada rasa jijik jika ingat perlakuannya. Hanya saja saat matanya beralih memandang ke arah plakat bertuliskan pengadilan agama, hatinya pilu. Pernikahan yang ia impikan sekali seumur hidup, sebentar lagi akan kandas. Semua perlakuan jahat suaminya terekam jelas dalam ingatan, membuatnya yakin untuk mengakhiri semua. Samir memperhatikan dirinya. Tak tega melihatnya menghadapi ini sendiri. Samir memberanikan diri untuk memegang tangannya. Kamu masih bisa berubah pikiran, kalau kamu mau, ucap lelaki itu, menatapnya dalam ketulusan yang tidak ia terima dari suaminya. Mumpung semuanya belum terlambat. Tika, air matanya jatuh sudah, bukan karena menyesali keputusannya, tetapi menyesali kebodohannya selama ini. Yang terlalu mencintai laki-laki tak tahu diri seperti Nathan. Diusapnya wajah cantiknya itu oleh Cantika. Dengan penuh keyakinan, ia menjawabnya. Tidak ada lagi yang harus dirubah, Om. Cantika yakin akan mengakhiri ini semua. Seulas senyum yang sulit untuk ia artikan bartender menghiasi bibirnya. Samir ikut lega mendengarnya. Cantika mulai membuka pintu mobilnya. Wanita itu keluar, kemudian menutup kembali pintu mobilnya. Dari kejauhan Nathan memandanginya, membuat jantungnya berdebar-debar.